berkali-kali berkali-kali kalau dibilang pansos ya mas, saya itu tidak pernah yang namanya nge-tag dia. Saya tidak pernah bikin foto sama dia, nggak pernah bikin video sama dia, bikin konten nggak pernah. Emang yang ngomong anjay dia doang. Sama sekali ada masalah mas, saya udah bilang sebelum kejadian viral kayak gini, orang udah ngubung-ngubungin sana, saya bilang kalau saya salah atau ada masalah apapun tolong tag saya. Jadi emang sekarang musuhan ya? Enggak sih. Gua nggak anggap musuhan. Cuman maksudnya kayak ada gesekan kan, maksudnya dari media sosial kan udah kayak gitu. Menyesalkan nggak, maksudnya hal ini bisa terjadi gitu. Gesekan itu terjadi ketika dua-duanya saling bergesek. Gesekan tidak akan pernah terjadi kalau cuma satu pihak. Saya tidak menganggap ini sebuah gesekan. Gue nggak pernah menganggap ini sebuah masalah. Jadi kalau gue pribadi sih nggak akan menganggap ini masalah sih. Tapi nggak tahu kalau Mas Bilarnya menganggap ini masalah, karena gue udah pernah teks dia. Kalau emang ada sesuatu yang salah dari gue, tolong WhatsApp gue. Sampai sejauh ini belum ada. Berarti artinya kan tidak ada masalah dong. Dan apa yang saya buat ini, saya perlu tekankan, bukan untuk Bilar, bukan untuk siapapun, tapi untuk menekan efek dari apa yang terjadi saat ini. Karena kalimat anjay ini di KBBI nggak ada gitu. Kalau di tongkrongan kita gunakan dan sesama kelompok kita menganggap anjay itu sebagai yang biasa, no problem gitu. Tapi akan jadi problem kalau kita menggunakan ini kepada orang tua yang bukan kita kenal. Yang pertama, yang kedua orang yang lebih tua, yang ketiga kita nggak kenal orangnya, tiba-tiba sorry, Mas Kadir, anjay lu. Dia potensi untuk apaan nih orang ngata-ngatain gue. Di pikirannya Mas Kadir belum tentu ini apa. Nah, gue mencegah itu karena bahasa ini tidak ada di KBBI. Kenapa gue angkat anjay? Dulu ada ada YouTuber yang terkenal menggunakan jargon, gue harus ngomong, Atta Halilintar bilang siap. Itu jargon yang bagus di KBBI, ada siap artinya, tapi diplesetkan, diselengkan dengan bahasa siap. Mas ketemu dimanapun, antar komunitas, tidak komunitas, Mas Kadir siap, nanggapnya apa? Biasa aja. Ya saya harapkan seperti itu. Influencer harusnya memberikan jargon-jargon, memberikan edukasi yang bisa diterima di semua masyarakat gitu. Jangan sampai ada gesekan-gesekan. Atau juga di bangsa kita sendiri. Gue selalu welcome. Kalau dia teks, ya saya balas. Sampai sekarang saya yang teks terakhir catatannya. Memang belum ada duduk bareng karena memang saya tidak mempermasalahkan ke siapapun gitu loh. Kenapa harus duduk bareng? Apa ya? Yang diinginkan apa? Kalau memang mereka merasa membutuhkan duduk bareng karena merasa tersindir atau apa, saya minta maaf. Tapi kalau mereka meminta untuk duduk bareng, ayo. Apa salahnya? Atau juga kita tujuannya edukasi. Kalau perlu ditemukan tujuannya untuk sama-sama pengen membahas sesuatu yang positif, ayo. Tapi kalau ditemukan tujuannya untuk membuat berantem, orang saya nggak berantem kok. Udah, ya kalau memang dibutuhkan perlu duduk aja, ayo gitu. Gak ada masalah kok gitu. Saya nggak anggap ini berantem sama sekali. Kalau mereka menjauh, kenapa mereka menjauh? Orang saya nggak menjauh. Tapi masuk. Komen di Instagram. Ya, saya bilang juga kan. Ya bagus, kalau berarti followers banyak itu didengar. Bagaimana kalau followers yang banyak ini yang didengar, kita ajakin untuk melakukan edukasi yang baik, berkalimat yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik. Setuju nggak? Kalau emang setuju ya itu yang saya tulis. Terus ada kata iri, itu iri dengan purpose. Apanya yang iri ya? Apanya yang iri? Justru kalau emang sukses ya alhamdulillah. Iya kan? Toh juga saya kenal dia juga udah dari lama mas gitu. Sebelum saat ini saya kenal, bukan karena saat ini saya kenal. Dan dia juga mengakui kan kalau kita teman kan. Kemarin saya bahas aja, itu pasti buat Bilar, itu pasti buat ini pasti buat ini. Orang saya nggak buat siapa-siapa, saya buat kata anjaynya ini ke dampaknya. Tapi kan yang mengeluarkan dia. Mas, sekali lagi mas, jika kamu tidak merasa GR, maka tidak ada satupun orang yang tersakiti. So, kalau kita nggak GR ya kita yang tersakiti. Kecuali beda. Mas Kadir, ini buat lo ya.
Lu jangan ngomong anjay lagi. Lu boleh, karena gue nyebut nama lu. Jangan ngomong anjay lagi ya. Jangan ngomong anjing lagi ya. Buat siapa? GR nggak? Kalau GR ya sakit. Terakhir. Berkali-kali saya berkali-kali kalau dibilang pansos ya mas, saya itu tidak pernah yang namanya nge-tag dia. Saya tidak pernah bikin foto sama dia, nggak pernah bikin video sama dia, bikin konten nggak pernah. Emang yang ngomong anjay dia doang. Saya mungkin juga pernah melakukan hal yang sama. Mungkin tahun 2018, 2019 atau mungkin saya pernah melakukan hal yang lain gitu. Tapi ya kita namanya manusia, ya kan? Kalau memang kita pernah salah, ya lebih baik kita hentikan. Kita lihat yang ke depan. Mana ada sih masa lalu itu yang selalu positif? Kita manusia pernah salah, pernah hilaf. Tujuannya bukan kita melihat belakang, depan nih. Apalagi generasi kita selanjutnya. Emang salah kalau saya angkat mengasal anjay? Emang anjay itu hak ciptanya milik Bilal. 2009 ada loh, bahkan lebih lama lagi ada. Tapi nyatanya dari 2009 sampai 2020 ini masih dipakai. Karena nggak ada orang yang notice. Coba deh mas, kalau ini nggak dibahas ya, orang nggak akan ngeh se-Indonesia sampai dari ujung dari Sabang sampai Merauke nggak akan ngeh gitu loh. Anjay itu apa sih sebenarnya? Nggak akan ngeh. Nah inilah edukasi di sini. Perlu saya garis bawahi. Kalimat itu mau dipakai mau tidak dipakai tidak masalah. Ya selama sesama komunitasnya menerima dan selama tidak ada orang yang merasa tersakiti, no problem. Tapi saya ingatkan, ketika itu menjadi sebuah perasaan sakit, merendahkan diri seseorang karena itu bukan dari kelompok ataupun bagian komunitasnya, nanti ujung-ujungnya berakhir di sebuah aduan laporan. Masa sih kita ngelaporin bangsa kita sendiri? Karena saya melihat celah itu, makanya saya buatkan konten edukasi nih gitu loh. Boleh menggunakan, tapi tolong lebih baik jangan di sosial media, karena sosial media tidak semua kalangan, tidak di TV. Karena anak kecil bisa menonton gitu loh. Kalau di YouTube tolong dikasih tanda untuk dewasa, untuk apa. Kalau masih lolos lagi anak kecil masih ikut, orang tuanya tolong lebih mengerti. Orang tuanya lebih jauh mengawasi anak-anaknya. Karena kebiasaan anak kecil ketika dia melakukan sesuatu, mendengarkan sesuatu dan itu sudah menjadikan sebuah habit, nanti dia akan berubahnya itu susah ketika habit ini adalah habit negatif. Syukur-syukur kita ajarin menjadi habit yang positif gitu. Untuk menyelesaikan ini semuanya, saya kembali lagi kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Masa depan kita di tangan kita, masa depan generasi kita selanjutnya di tangan kita. Kalau memang generasi kita sudah buruk, jangan kita ajarkan yang buruk kepada next generasi kita. Akhir kata, saya minta maaf kalau emang ini menyindir, menyakiti hati kalian semuanya. Saya minta maaf. Berbahasalah yang baik dan benar. Bahasa menunjukkan bangsa.